Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i masyayikh al-bayan wabil khusus Ramadan Haji Muhammad Anwar Mansur wa ila jami mustahikina wa munawwidina wa jami mu'allifil kitab khususan mu'alif Sulasah Nur Yakin Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Raswatul Khandaq utawi matelaken peperangan Khandaq. Fasanati al-khamisati hadasat Raswatul Khandaqi wa tusamma bil ahsyabi aidan. Pada tahun 5 Hijriah Islam mengalami peristiwa perang Khandaq atau perang Ahzab. Mengenai peperangan ini, ayat suci Al-Quran mengatakan, inilah ayat, inilah dalil mengenai peristiwa Ghazwatul Uhud yang terjadi dalam tahun 5 Hijriah. Ghazwatul
Uswatun Honda Uswatun Masya Usya Yausyun Yausyu aslu yafsu ala wasli yaf'ulu Ustinat al-wawu lististalil zulmati alaiha Swasyara yausyu Inilah semacam ini dalilnya nazamannya alfiyahnya yaitu wa ilmu muda'ilamnya hasil syakin nuhaf wasyayasu waswan Su'ala yakunu su'alan Su'ala yakunu fa'alan Wa maf'alan Fahuwa fa'ilan Wa jaka maf'ulan Maf'alan Rajayan Surasuan Wa mawsyan Fawahasin Wajah mawsyun Umsyulatasyu Mamsyan Mamsyan Rasya aslu rasyawa Ulikat awamu alifan Lidahau iya wan fitahima qablaha Wasyara rasya Inilah semacam ini dalilnya, hujjahnya, nazaman alfiyahnya min wawin awliya'in mitahaidin usyir alikanya pendilbata fatil bijruin Sesuatu asyam sesuai dalam ayat ya ayyuhalladzina amanu wahai umat Islam, kalian semua selalu ingat mengenai nikmat Allah, yaitu pada tahun 5 Hijriah Islam mau dihancurkan oleh umat Islam, oleh umat non-Muslim yang muncul dari non-Muslim Makkah. Waktu itu Islam jumlahnya hanya 3.000, pasukan non-Muslim jumlahnya ada 10.000. Pasukan Islam memiliki
alat senjata seadanya. Sedangkan non-Muslim yang jumlahnya 10.000 memiliki alat perang yang lengkap, memiliki kuda, memiliki baju besi. Lalu pasukan yang dipimpin oleh Abu Sufyan datang membawa 10.000 pasukan mau menghancurkan Madinah. Lalu dengan usulnya, dengan kecerdasan manusia dari Iran, dari Persia, yaitu Salman Al-Farisi, meminta kepada Nabi Muhammad supaya jalan raya Madinah ditutup dengan cara membuat parit sehingga non-Muslim tidak mampu masuk ke Madinah. Ini sama dengan permasalahan zaman sekarang. Laut Hormuz ditutup supaya Amerika dan Israel tidak bisa masuk ke dalam Iran atau Persia. Inilah kecerdasan Salman Al-Farisi yang aslinya lahir di Iran, Persia, lahir di Teluk Hormuz atau sekitar Laut Hormuz yang dimiliki oleh Iran. Pada zaman dahulu, ulama-ulama yang dari Iran banyak sekali, mulai Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali lahir dari Iran, sehingga dalam catatan sejarah seandainya melihat catatan sejarah negara Persia, Iran pada awalnya adalah ahli sunnah wal jamaah. Pada tahun 1 Hijriah, Nabi Muhammad dari Makkah menuju Madinah. Ini namanya 1 Hijriah. Rasulullah ada di Madinah memimpin pasukan Islam 10 tahun. Lalu setelah beliau wafat diganti oleh Sayyidina Abu Bakar 2 tahun. 10, 11, 12, 13. Setelah Sayyidina Abu Bakar meninggal, tampil Sayyidina
Umar bin Khattab selama 10 tahun, sehingga Sayyidina Umar bin Khattab mulai 13 tahun sampai 23 tahun. Lalu setelah Sayyidina Umar bin Khattab meninggal, khalifah diganti oleh Sayyidina Utsman mulai 23 tahun sampai 35 tahun. Lalu setelah Sayyidina Utsman, khalifah diganti Sayyidina Ali 35 tahun sampai 40 tahun. Lalu Sayyidina Ali meninggal diganti oleh putranya Sayyidina Hasan bin Ali. Lalu setelah 41 tahun sampai 133 Hijriah, khalifah dinasti Islam dipimpin oleh kalau ininya karetnya apa? Mana? Tapi emangnya karetnya mirip kita di badan di mana? 41 tahun sampai 133 atau 1 abad belum sampai, khalifah dipimpin oleh Muawiyah. Lalu 134 sampai 980, khalifah dipimpin oleh Abbasiyah. Pada waktu tahun 500 Hijriah, Imam Ghazali dan Abbasiyah mengembangkan ilmu agama ada di Iran. Pada waktu 500 Hijriah, banyak sekali ulama-ulama ahli sunnah yang muncul dari Persia atau Iran, termasuk Imam Al-Ghazali. Sehingga pada waktu perang Asyar, sahabat Salman Al-Farisi memiliki kecerdasan, yaitu meminta supaya Rasulullah membuat karet supaya pasukan non-Muslim tidak bisa masuk. Lalu melihat pasukan musuh yang banyak sekali, Rasulullah
dengan sahabat-sahabat lain mengeluarkan senjata pamungkas, mengeluarkan senjata ampuh, yaitu ad-du'a'u sirabul mu'min. Pada waktu pasukan 10.000 menuju Madinah, Rasulullah berdoa meminta kepada Allah supaya Islam menjadi pemenang. Maka pada suatu malam Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Ibnu Katsir menceritakan pada suatu malam malaikat pasukan Allah diutus oleh Allah untuk menghancurkan tempatnya non-muslim, sehingga pada malam itu Rasulullah melakukan sholat, meneteskan air mata, berdoa, merasa hina, merasa bahwa yang memiliki kekuatan hanya Allah Ta'ala. Sehingga dalam tafsir Ibnu Katsir, pada malam itu Rasulullah selalu sholat, setelah sholat salam, lalu sholat lagi sambil berdoa meminta kepada Allah supaya Islam tampil menjadi pemenang. Lalu pada suatu malam muncul malaikat-malaikat. Pada waktu itu malaikat seperti angin topan, suasana sangat dingin, lalu suara langit seolah-olah suara halilintar, seolah-olah menyambar, sehingga malam itu seperti kiamat, tidak ada cahaya. Lalu Rasulullah dengan khusyuk sholat meminta pertolongan dari Allah. Lalu Rasulullah setelah sholat mengatakan pada sahabat, wahai sahabat, siapa yang mau melihat keadaan musuh, siapa yang mau masuk dalam kelompok musuh lalu mencari informasi. Waktu itu tidak ada yang berani untuk keluar sebab anginnya dingin sekali, gelap sekali, suara halilintar di mana-mana. Sahabat tidak ada yang menjawab. Lalu Rasulullah setelah tahu sahabat tidak ada yang menjawab, tidak ada yang berani, Rasulullah sholat
kembali. Lalu setelah sholat kembali, Rasulullah bertanya lagi, wahai sahabat, siapa yang bersedia melihat keadaan musuh? Allah melihat keadaan musuh. Waktu itu tidak ada yang berani keluar, sebab angin terlalu besar. Halilintar suaranya di mana-mana, seolah-olah itu adalah kiamat. Lalu salah satu sahabat, yaitu Hudzaifah bin Aman, oleh Rasulullah dipanggil, wahai Hudzaifah, engkau menuju lokasi musuh mencari informasi apa yang terjadi. Apa yang terjadi pada pihak musuh. Lalu sahabat Hudzaifah menuju lokasi musuh dengan rahasia. Lalu pada waktu mau menuju lokasi musuh, Hudzaifah bertemu dengan malaikat yang jumlahnya ada 20. Pasukan ini menggunakan topeng ninja, wajahnya ditutupi. Lalu malaikat ini mengatakan, wahai Hudzaifah, tolong sampaikan kepada Nabi Muhammad, kelompok malaikat sudah menghancurkan semua rumah-rumah musuh Allah, dan malaikat sudah turun dari langit. Lalu Hudzaifah melihat pasukan non-Muslim, ternyata banyak sekali yang ketakutan, yang jumlahnya 10.000 kembali ke Mekah. Inilah salah satu mukjizat Rasulullah, salah satu nikmat Allah sesuai dalam ayat junuda ruhaw wa junuda. Allah pada malam itu mendatangkan angin malaikat seperti angin yang menghancurkan kelompok-kelompok non-Muslim yang berusaha menghancurkan Islam. Inilah kejahatan yang dilakukan oleh non-Muslim, yaitu selalu ingin menghancurkan umat Islam, sehingga Allah melalui ayat suci Al-Quran mengatakan, Udina lilladzina amanu, Udina lilladzina utilu
di annahum zulimu. Allah telah mengizinkan umat Islam untuk melakukan peperangan sebab kelompok non-muslim selalu melakukan kejahatan sesuai dalam ayat Uzila lilladzina yuqataluna bi'annahum zulimu bi'annahum zulimu wa inna Allaha ala nasrihim laqadir. Allah telah mengizinkan umat Islam untuk mengangkat senjata untuk melawan non-muslim di annahum zulimu sebab non-muslim telah melakukan kejahatan. Sehingga ayat ini dalam kitab Adwaul Bayan mengatakan di annahum lafaz di annahum al-ba'u harfun syabadiyatun wa hiya harfun min masyalikil illati wa hiya masyalikul illat an-nas al-zahir. Dalam ayat Ujina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu lafaz bi annahum zulimu al-ba'u hurufnya adalah syabadiyatun wa hiya harfun min harfi masyalikil illat, dan hurufnya yang mengandung makna syabadiyah ini termasuk masyalikul illat an-nas al-zahir. Sehingga Imam Jalaluddin Asyuti mengenai masyalikul illat, beliau mengatakan masyalikul illat wa hiya at-turuqu ad-dalatu ala qawli wasmi illatan. At-turuqu metode untuk melacak sebuah sifat untuk menjadi illat. Sehingga dalam ayat Uzira lilladzina yuqataluna bi annahum, ayat ini menjelaskan bahwa Islam boleh wajib melawan non-muslim yang mana non-muslim ini telah melakukan kejahatan. Contohnya adalah pasukan non-muslim Mekah yang jumlahnya ada 10.000 datang menuju ke Mekah dengan tujuan untuk menghancurkan umat Islam. Mudah-mudahan ngaji ini membawa barokah manfaat. Nawaitu
ta'allum al-ilmi linaili al-Allah al-Fatihah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.